Insya Allah pada pagi ini kita akan mengikuti serangkaian acara. Yang pertama, kita akan sama-sama melakukan sebuah simbolik atau sebuah agenda, yakni peletakan batu pertama pembangunan asrama putra dan ruang belajar Pondok Pesantren Tahfizul Quran Bait Qurani, yang kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan peresmian Masjid Habib El Hakim. Nah, insya Allah pada pagi ini kita akan mengikuti serangkaian acara. Yang pertama nanti kita akan buka, kemudian nanti kita akan mendengarkan sambutan-sambutan sekaligus peletakan batu pertama. Kemudian setelah itu kita akan menuju masjid untuk melakukan peresmian Masjid Habib El Hakim, dan kemudian terakhir akan kita tutup bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sebagian tamu undangan sudah hadir di tengah-tengah kita, mari sama-sama kita mulai acara ini dengan berharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Selamat datang. Selamat datang kepada Bapak Camat Ciputa Timur, Bapak Dr. Andes Hamdani SMA. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berlanjut ke acara berikutnya, yakni sambutan sekaligus nanti peletakan batu pertama. Yang paling pertama yakni oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Bait Qurani kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Nurul Habibur Rahmanuddin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya muliakan Bapak Wali Kota mewakili Bapak Camat ya, mewakili Wali Kota yang sekarang orang hadir. Yang saya muliakan sahabat lama saya Pak Ustadz Haji Mahmud SHG MPD. Yang saya muliakan Syekh Ahmad Omar Minal Qahirah Minazhar, para ketua-ketua lingkungan RT RW Selegoso dan sekitarnya yang saya cintai, juga kepada para alim ulama al-asatidz wal asatidzah, tidak lupa kepada semua hadirin hadirat sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan curah aneka macam nikmat yang kami rasakan dalam waktu yang sangat dekat. Banyak sekali anugerah, fadilah, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sebuah ujian bagi kami. Ashkuru am akfuru.
wa hadza min fadli rabbi. Ya, diantaranya baru saja kami dengan biidznillah telah menyelesaikan kewajiban terhadap anak kami, yaitu menikahkan anak kami. Yang kedua, insyaallah peletakan batu pertama pembangunan asrama putra dan kelas yang selama ini dibuat tenda indah, kelas daruratnya. Sekarang akan kita mulai rehabnya. Mudah-mudahan tidak berhenti pembangunannya atas dukungan juga lingkungan RW ya, semua RT. Kemudian nanti sekaligus peresmian masjid yang sudah selesai. Dan perlu kami sampaikan bahwa pembangunan masjid ini memang tidak diprediksi oleh kita. Jadi kita mulai pembangunan masjid tersebut 19 Januari 2000. Ya, bagus ya. Itu Maretnya corona, lockdown. Saya sempat panik ya, tapi yakinlah rizqu minallahi ta'ala. Maka pembangunan jalan terus sampai sekarang non-stop. Dan selesai masjid dengan anggaran 5,2 miliar. Lahannya hampir 2M. Jadi totalnya 7 miliar. Kalau secara hitungan matematika dan mesin hitung, kayaknya tidak mungkin. Hadza mustahilun. Ya. 3 lantai masjid dengan basement. Walaupun kita maksud masjid ini ya Pak RW, kami laporkan sebutan masjid untuk tempat ibadah santri ya Pak. Masyarakat mungkin belum. Nanti kalau misalnya nanti ada perubahan, mungkin masjid jami untuk semua warga. Namun nanti manfaatnya kita manfaat sebesar-besarnya buat warga. Jadi tidak ada stopnya pembangunan. Dan sedikit saya ceritakan dengan Pak Agus ini pengalaman, kalau jatuh tempo saat bayar kan sebulan pernah 300 juta, bulan depan 300 juta, bulan depan 250 juta. Itu Hamin 10 beliau udah bilang, nanti bulan depan saya butuh 300 juta itu maksudnya. Dana itu baru ada 300.000 barangkali. Sampai Hamin berapa ya? Pak Agus nggak percaya. Saya bilang Pak, insya Allah. Tahu-tahu sebelum hari H sudah ada. Dan ini kejadian yang terjadi bukan sekali dalam 2 tahun, tapi kejadian tiap bulan. Dan inilah disebut dengan Al-Quran ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada prediksinya. Tidak ada mesin kalkulatornya. Nah, harapan kami kalau di sana 5,2 M tambah lahan jadi 7 M selesai. Kalau ini sepertiganya, seperlimanya 2,6, 2,7 nanti letter L dari sini ke sana letter L. Di sini 3 lokal, 3 lantai, 3 lokal, 3 lantai, total 18 lokal. Insya Allah. Tapi kita tidak mau muluk-muluk, kita selesaikan satu bagian dulu sih. Mudah-mudahan bidu'aikum ya, wa bi rizqillah wa bi rahmatillah insyaallah selesai. Ya. Saya melihatnya selesai. Karena waktu itu saya guyon juga waktu peresmian peletakan batu pertama, saya bilang Pak Wali Kota, ada beliau wakil om, ya kan di panggung saya bilang Pak Wali Kota, alhamdulillah jadi wali kota. Nah, termasuk tadi malam ini supirnya saksi, feeling saya ini Pak Wali nggak datang. Tahu-tahu ada WA dari Pak Ustadz Mahmud benar. Ya mudah-mudahan ini sama ini selesai kayaknya. Ya. Nggak ada yang sulit. Kalau bagi Allah rezeki tidak ada. Allah wallahu wasi'un alimun, maha luas karunia, maha luas rezekinya dan maha mengetahui isi hati. Yang penting doakan kami agar ikhlas dan amanah. Yang khawatir Pak, kita pembangunan kan 5,2 M. Telinga ini banyak Pak. Ustadz pasir dari saya nanti Ustadz 5%. Ustadz semen dari saya nanti 10%. Banyak nih telinga kiri kanan. Saya cuma bilang, udah ada langsung ke pemborongannya. Ada urusan saya dengan itu semua, ya. Bahkan Pak Pemborong, ya kalau ada niat saya bilang jadikan wakaf aja, masuk ke bahan bangunan lagi. Nah, jadi itu untuk menjaga hati, jangan sampai ada kecondongan kepada dunia. Mohon doanya agar teristiqomah dan insya Allah semua dalam berkah Allah. Terima kasih kepada semuanya. Allah sajalah yang membalas semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Ya, insyaallah hadhihi min amal salih, amal soleh yang selalu mengalir pahalanya. Terima kasih juga buat seluruh donatur-donatur
yang kadang-kadang kami tidak kenal datang ke sini. Hujan-hujan lebat, bawa kendaraan sendiri, umur 80, istrinya umur 60. Hujan itu tinggi-tingginya corona. Saat itu memang dana habis. Tahu-tahu berapa Pak? Hujan-hujan itu pada asar. Beliau sendiri yang nyetir mobilnya umur 80, bawa wakaf 750 juta. Itu di menjelang akhir yang kita tidak ada lagi dananya. Selesai dan saldo. Nah saldo itulah yang dana awal untuk ini. Itu Bapak luar biasa, saya tidak kenal, beliau datang sendiri dan Allah yang menggerakkan hatinya. Ya Ustaz Rosid ya, ini kalau dari Allah nggak ada urusan ya, pokoknya Allah aja, sudah pasti jadi insya Allah. Digerakkan hatinya ke sini, hujan-hujan 750 juta. Itu pada pembayaran tahap akhir yang kebutuhan tukang barangkali cuma setengahnya ada sisa, tidak bisa gunakan untuk pembangunan awal ini. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih Syekh Bang Rusukri ala husni hudurikum fi hadzal makan wa narju minkum du'aukum insyaallah ya makbul minallah ta'ala. Mohon maaf semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian nanti mohon peresmian dari Pak Camat atau sama wali kota. Ya, langsung peletakan batu. Oh, ya langsung. Saya ngaduk semen dulu. Ya. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama. Yang pertama, peletakan batu yang paling pertama akan dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin. Silakan tim media untuk mengabadikan. Sama-sama harap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan ini secara simbolik peletakan. Takbir. 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 Alhamdulillah. Jadi insyaallah amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Jazakumullah khair. Terima kasih atas sambutan dan juga sekaligus peletakan batu yang paling pertama oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Bait Qurani Al-Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sambutan atau kalam ya, peletakan batu pertama dan sekaligus doa. Jadi untuk Syekh Ahmad Umar kami mohonkan untuk sambutan peletakan batu pertama sekaligus doanya ya. Kepada Syekh Ahmad Umar kami persilakan. Li fadilati Syekh falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashkurukum ala da'wah. Setelah mengucap salam dan mengucap alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Syekh Ahmad Umar Hashim mengucapkan terima kasihnya atas undangan ini. Syekh Ahmad Umar Hashim mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Syekh Ahmad Umar Hashim, masyaallah, رئيس الجامعة وأنا عبد الفقير.
هو ما شاء الله يعني عالم من علماء الحديث تعرفه. حدث معي موقف لما دخلت امتحن القرآن على الدكتور أحمد محرم في جامعة الأزهر في أسيوط الجامعة. هو كفيف، لكن لما دخلت السلام عليكم قال ما اسمك؟ قلت أحمد عمر محي الدين. قال ليس هاشم؟ قلت شتان بين السرى والسريا، يعني هذا في النجوم وأنا في التراب. قال إن شاء الله تكون سريا مثله. إن شاء الله. Beliau bercerita karena tadi saya salah sebut, harusnya Syekh Ahmad Umar Taj, saya malah menyebut Syekh Ahmad Umar Hashim. Padahal Syekh Ahmad Umar Hashim ini salah satu ulama besar di Al-Azhar, pernah juga menjadi rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian dulu beliau bercerita ketika ujian Al-Quran di Universitas Al-Azhar, beliau ditanya oleh salah satu dosen yang mohon maaf tunanetra, siapa namanya? Beliau menjawab Syekh Ahmad Umar Taj. Kemudian kata penguji atau pengawas bilang kepada beliau bahwa bukan Syekh Ahmad Umar Hashim. Beliau tertawa dan Syekh yang menguji mendoakan agar Syekh Ahmad Umar Taj menjadi ulama besar seperti Syekh Ahmad Umar Hashim. Amin. أحييكم على حفل الزفاف ما شاء الله، جميل بسيط متواضع على السنة ما شاء الله. الزوجة محتشمة، وكما قلتم أن العريس والعروس يحفظون القرآن ويتعلمون في الأزهر ما شاء الله، هذا جميل جدا. وحتى يعني الحفل ليس فيه موسيقى ولا كلام فاحش ولا فيه يعني اختلاط ولا يوجد فيه من الأشياء التي نراها في باقي الأفراح. هذا ما شاء الله شيء طيب، أحببنا أن نشجع عليه حتى يكون المسلمون جميعا على مثل هذا، يقيمون السنة في أفراحهم، لأننا كما نرى كثيرا من المسلمين للأسف في الأفراح يتعمدون بنشر الفواحش والعياذ بالله. Pertama saya mengucapkan selamat dan sangat bergembira sekali dengan tadi acara pernikahan saudara Ibad dan saudari Asma. Beliau juga memuji acara pernikahannya sangat-sangat luar biasa, Masya Allah, karena sampai tidak ada musik sama sekali. Kemudian kedua mempelai, dua-duanya hafiz Quran dan dua-duanya belajar di Al-Azhar Kairo. Saya sangat kagum dengan dengan pelaksanaan pernikahan tadi. Mudah-mudahan itu semua nanti bisa diteladani oleh seluruh masyarakat. Yang biasa kita lihat ada musik, ada ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan saya kagum dan mudah-mudahan acara seperti ini bisa ditiru kemudian nanti di masyarakat yang lain. Amin ya rabbal alamin. ولما دخلت امتحن القرآن على الدكتور أحمد محرم في جامعة الأزهر في أسيوط الجامعة. هو كفيف، لكن لما دخلت السلام تكلم اللغة العربية وقدم النصيحة لولده بأن لا وأن يلتزم بما قاله الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا عجبت بك ما شاء الله، يعني تتكلم اللغة العربية وتعطي النصيحة لولدك، هذا ما شاء الله شيء طيب. Kemudian saya juga mengagumi orang tua atau Bapak Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin, yang mana adalah bapak dari saudara Ibadur Rahman, mempelai pria, yang langsung menyampaikan nasihat kepada anaknya sendiri tanpa diwakili oleh orang lain. Dan kemudian juga bicara bahasa Arab. Saya paham bahwasanya Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin mewasiatkan atau memberikan nasihat kepada anaknya untuk selalu beriltizam, selalu bertakwa, selalu mematuhi apa yang telah Allah perintahkan. Dan itu juga Masya Allah luar biasa sekali. Saya sangat mengagumi Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin.
ولذلك كان من دعائي اللهم اطرد من بينهم وبيننا شياطين الإنس والجن، لأننا كما نعرف هناك من يخربون البيوت ويعطون الأوامر أو النصائح التي تهدم البيوت. ولذلك الله عز وجل قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان كما نعرف سواء شياطين الإنس وهذا أصعب أو شياطين الجن الذين يخربون البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد امرأة على زوجها، وبالعكس من أفسد زوجا على زوجته وأدى إلى خراب البيت. Oleh karena itu ketika tadi Syekh diberikan kesempatan untuk menyampaikan doa, Syekh menyampaikan bahwa Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dari mempelai pria ataupun mempelai wanita dua-duanya dijauhkan dari syaitan, baik syaitan manusia dan itu yang lebih susah maupun syaitan yang dari golongan jin. Maka dari itu saya sangat berharap mudah-mudahan setan-setan ini tidak mengganggu kesakinahan, kemawaddahan dan warahmah dari mempelai yang baru saja menikah. Dan mudah-mudahan saya juga berharap agar saling menasihati antara kedua mempelai, karena seburuk-buruknya pernikahan itu yang mana laki-lakinya merusak perempuan dan perempuannya merusak laki-laki itu. Dan sama-sama kita mengamini doa dari saya itu tadi. Amin ya rabbal alamin. آخر نقطة في موضوع الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أمر باختيار صاحب الدين. قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة قال تنكح المرأة لأربع: جمالها ومالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني ابحث عن صاحبة الدين. وكذلك المرأة تختار صاحب الدين، لأن الدين هو الأول الذي يقوم أو تقوم عليه الحياة الزوجية ويقوم عليه البيت المسلم. Nabi pernah bersabda dan pernah berwasiat kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memilih sahibuddin atau ahli agama atau orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu kemudian saya tadi menyebutkan hadisnya, baik dari hadis Nabi yang menyuruh laki-laki untuk mencari wanita yang bertakwa, baik juga hadis Nabi yang menyuruh wanita untuk mencari laki-laki juga yang bertakwa. Jadi di awal yang paling penting dalam pernikahan adalah memilih calon suami atau calon istri yang baik secara agamanya, dan itu akan beruntung di dunia dan akhirat. Allahu nurus samawati wal ard. Al-ayah الثانية بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع وهي المساجد بيوت الله. إذا أردت النور فستجده في المساجد، إذا أردت الرجال فستجدهم في المساجد، إذا أردت راحة البال والطمأنينة والسعادة والاتصال بالله عز وجل تجده في المساجد. ولذلك الله قال الله نور السماوات والأرض، بعدها قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وصفهم بعد ذلك لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن المسجد هو اللبنة الأولى في المجتمع المسلم. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, al-ayat, sampai kemudian ayat setelah itu adalah fi buyutin adzinallah. Jadi yang pertama Allah menyebutkan bahwa tempat, intinya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tempat, fondasi
yang bisa kita mencari kebaikan, baik kita mencari tokoh-tokoh besar, baik kita mencari ketenangan, baik kita mencari ketenangan hati dan semua kebaikan lainnya itu ada di masjid. Oleh karenanya masjid merupakan pondasi awal dalam bermasyarakat. ولأهمية المسجد في الإسلام فقد كان المسجد هو أول بناء بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. المسجد هو أول شيء وهو أهم شيء بالنسبة للمسلم، ولذلك احرص على أن تصلي الفرائض الخمس في المسجد: الصبح أو الفجر والظهر العصر المغرب العشاء جماعة في المسجد، لأن صلاة الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ب27 درجة. Karena urgensi itulah masjid merupakan pondasi pertama masyarakat itu tadilah, maka bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah adalah masjid. Maka Syekh juga berpesan kepada kita semua untuk selalu semangat, untuk selalu menjaga sholat kita, sholat fardu kita di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau bisa semuanya kita berusaha untuk sholat fardu berjamaah di masjid. Karena kata Nabi, sholat fardu berjamaah di masjid itu bandingannya dengan sholat sendirian di rumah itu 27 derajat. كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بخيل بخيل بخيل. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من سمع اسمي ولم يصلي عليه. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bakhilun, bakhilun, bakhilun. Orang pelit, orang pelit, orang pelit. Kemudian Nabi ditanya, siapa orang pelit itu? Orang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku mereka diam dan tidak bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. كان المسجد هو كل شيء للصلاة، قراءة القرآن، للتعلم، للتعليم على شؤون الحرب والتشاور في أمور الحرب، لتلاقي وتعارف المسلمين. Oleh karena itu zaman Nabi Muhammad SAW, masjid menjadi semua pusat peradaban, baik dari segi ibadah, dari segi belajar dan mengajar, dan semuanya pusat keislaman dan pusat bermasyarakat itu bermula pada masjid. للعبادة، للذكر، لقراءة القرآن، لاستشارة المسلمين في شؤون المسلمين وفي شؤون الدولة، للتعليم على شؤون الحرب، وكذلك المسجد لقراءة وحفظ القرآن. نحن افتقدنا كثيرا هذا يا شيخ. هذه المساجد في هذه الأيام أصبحت خالية أو مجرد صلاة فقط بدون برامج، بدون مشاركة. الناس يصلون وينصرفون مسرعين إلى بيوتهم. لا، المسجد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتدبير كل أمور الدولة، ومنها الدينية والدنيوية، الدنيوية والأخروية، منها حفظ القرآن. نحن الآن نعاني في إندونيسيا تحديدا لأن هناك طبعا اختلاف في اللغة. نريد أن نعلم الناس في المسجد حتى حفظ القرآن وقراءة القرآن. على sholat, ibadah, zikir, belajar, belajar mengajar, bahkan dan di zaman Nabi Muhammad SAW itu semua urusan baik agama maupun dunia, baik secara duniawi maupun secara ukhrawi itu diajarkan di dalam masjid-masjid. Dengan semua itu
kita merasa kehilangan masjid yang seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena masjid-masjid sekarang, seperti yang saya katakan, masjid-masjid sekarang biasanya hanya dipakai untuk sholat saja. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تعمير المساجد يكون أولا ماديا ببنائها وتشييدها وتجهيزها، وثانيا وهذا هو الأهم بإخراج وتخريج الرجال. صحيح؟ لابد من تعليم الرجال في المسجد، نربي كما قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة، وصفهم بأنهم رجال. لماذا؟ لأن الرجال لا تربى إلا في المساجد. هناك فرق بين رجل وذكر. رجل هذا قليل، أما الذكر هذا كثير. كلنا ذكور لكن ليس كلنا رجال، لأن الرجال لا يربون إلا في المساجد. Kemudian saya membacakan ayat Quran yang tadi tentang takmir masjid. Kemudian ada step untuk takmir masjid, memakmurkan masjid itu bagaimana. Yang pertama menyiapkan bangunannya, membangun masjidnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dan ini adalah yang paling penting, adalah bagaimana mengeluarkan para tokoh besar dengan pengajaran-pengajaran agama, pengajaran dalam hal apapun dari masjid. Makanya Allah menyifati orang yang suka ke masjid, rijalun la tulhihim tijarah. Ada perbedaan, kata Syekh, ada perbedaan antara lafaz rajul dengan lafaz zakar. Kalau zakar itu banyak, tetapi kalau misalkan rajul hanya sedikit sekali. Kenapa? Karena rajul atau para tokoh-tokoh besar itu tidak akan dibimbing, tidak akan bisa menjadi tokoh-tokoh besar kecuali lahir dari masjid. كل ربوبية تدفعها في المسجد الله عز وجل يكافئك عليها مضاعفة. بمعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال أيضا في حديث آخر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار، يعني ولو كان صغير بنى الله له بيتا في الجنة. نحن نرى هنا مثلا المكان يحتاج إلى مسجد، هذا المسجد حتى وإن كان صغير لكن ممكن مع الوقت يتسع. هذا المسجد الصغير هو بيت لله عز وجل، فالله يريد أن يقول لك ساهم في بناء المساجد، شجع على بناء المساجد، لأن المساجد هي بيوت الله ولا بد من تكسيرها حتى يتعود الناس على صلاة المسجد. Nabi SAW juga bersabda bahwa barang siapa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun masjid, maka Allah akan membangun rumah di surga. Bahkan dalam hadis lain, walaupun masjidnya kecil, Allah akan tetap membangun rumah atau rumah di surga. Karena masjid yang kita lihat walaupun kecil, seiring berjalannya zaman, masjid-masjid yang kecil itu akan besar. Makanya ketika ada orang yang membuat masjid, dorong, bangun agar terus semangat dalam membangun masjid dan mencerdaskan umat Islam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول إنما الأعمال وإنما لكل امرئ. أيوة، لا بد من إخلاص النية لله. قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وبعدها قال قل إن صلاتي ونسكي ومماتي لا شريك له. إذا لابد من إخلاص النية قبل أي عمل، نخلص أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى.
Kemudian saya juga menyebutkan dalil-dalil tentang keikhlasan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan lipat gandakan dengan 10 kali kebaikan. Kata Nabi juga, sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama ikhlas dalam berbuat sesuatu amal ibadah, terlebih dalam kebaikan, khususnya membangun masjid ini. كيف ربى النبي الصحابة في المسجد؟ كيف تعامل النبي وكيف تعامل الصحابة داخل المسجد؟ ذات يوم دخل أعرابي إلى المسجد، يعني الرجل جاء من الصحراء فرفع ثيابه وبال في المسجد، فالصحابة غضبوا وكانوا يريدون أن يمنعوه. كيف يفعل هذا في المسجد؟ فقال النبي لهم بلسان الأب الحاني العطوف الرحيم: دعوه، يعني اتركوه، وأريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، يعني انتظروا حتى ينتهي، وبعد ذلك أفرغوا على بوله هذا قليلا من الماء حتى يطهر المكان. طيب، bagaimana ketika zaman Nabi itu sangat mendidik para sahabat di masjid. Satu ketika ada seorang Arab Badawi. Arab Badawi itu merupakan Arab yang dari gurun pasir datang ke masjid. Kemudian mengangkat sarung atau jubahnya, kencing di masjid. Kemudian sahabat marah dan sahabat ingin mencegah hal itu. Dengan lisan lembutnya Nabi Muhammad SAW melarang. Kata Nabi Muhammad, da'uhu, biarkan orang itu kencing sampai selesai. Setelah kencing sampai selesai, maka siramkan air yang sedikit untuk membersihkan lantai yang bekas tadi buang air kecil itu. طيب، لماذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم منعهم لأنه لو تحرك في المسجد لاتسعت دائرة البول، وهذا المنع سوف يؤذيه هو، أنه سوف يقطع بوله، وهذا لا يجوز. فالنبي بعد أن انتهى الرجل من بوله دعاه وقال: تعال يا أعرابي. قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. يقول الأعرابي: والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. يعني النبي كان معه رحيما، ناداه بلطف ووضع يده عليه وعلمه برفق، لم يضربه ولم يشتمه ولم يقل: يا كافر ماذا تفعل، ولكن برفق دعاه وقال له معلما: إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا القذر، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والعبادة. Ketika itu kenapa Nabi tidak langsung melarang orang Arab Badawi itu, tidak langsung mencegah dan memotong buang air kecil orang Arab Badawi itu tadi? Karena ada dua kerusakan nantinya. Yang pertama, nanti akan menambah acak-acakan ketika dilarang. Kemudian yang kedua, akan juga menyakiti orang yang buang air kecil itu tadi. Karena kalau ketika lagi buang air kecil kemudian dipotong, tiba-tiba itu kan dalam segi medis juga ada dampaknya. Maka Nabi setelah mengumpulkan orang Arab Badawi itu tadi, kemudian Nabi memanggil orang Arab Badawi itu tadi, kemudian menasihati, sesungguhnya ini adalah masjid dan masjid ini tidak cocok atau gak boleh ada kotoran-kotoran semacam itu, karena masjid adalah tempat membaca Al-Quran dan tempat berzikir kepada Allah. Kemudian orang Arab Badawi tadi sangat terkagum dengan Nabi, karena Nabi tidak marah kepadanya, Nabi juga tidak memukulnya,
dan tidak memaki-makinya. Bahkan Nabi hanya mengingatkannya dengan kelembutan. Sallallahu alaihi wasallam. النبي أخبرنا أن تنظيف المسجد وتطهير المسجد هذا هو مهر الحور العين، ولذلك كانت هناك امرأة سوداء تنظف المسجد فماتت بالليل، وفي اليوم التالي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك ودفناها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر فذهب بهم إلى المقابر إلى مقبرتها وصلى عليها في قبرها. هذا إن دل فإنما يدل على عظم فضل تطهير المساجد وتنظيف المساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم بسبب أنها مثلا سوداء أو أنها يعني تقوم بعمل ربما في نظر الناس حقير، ولكن هذا عمل شريف وهو تطهير المسجد وتنظيف المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فصلى عليها في قبرها. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mewasiatkan kita, sangat menyarankan kepada kita untuk membersihkan, menjaga kebersihan dan memakmurkan masjid. Ketika itu ada cerita bahwa ada perempuan yang kulitnya hitam membersihkan masjid, kemudian meninggal di satu malam dan dikubur, dan Nabi Muhammad SAW marah dan tidak mau membedakan antara ras hitam dan ras putih. Jadi masjid itu juga merupakan salah satu pondasi atau pusat pembelajaran. Bahkan Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tidak membeda-bedakan etnis di masjid. آخرا ما هو واجبنا تجاه المساجد؟ أولا كما قلنا بالبناء والتعمير والتنظيف والتطهير والمحافظة على كون المسجد هذا هو بيت من بيوت الله عز وجل، لأن الله أضافه لنفسه وقال في بيوت أذن الله، هي بيوت الله عز وجل، وقال إنما يعمر مساجد الله، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن واجبنا أن نحافظ على هذه المساجد وأن نربي فيها الرجال، نعلم أولادنا في المساجد، نعلمهم احترام المسجد، نعلمهم المحافظة على الصلاة، نعلمهم حفظ القرآن وقراءة القرآن في المسجد، بل وسائر العلوم كما ترى في الأزهر في مصر مثلا، في كل مسجد وفي مسجد الأزهر تحديدا كل عمود تحته جماعة مثلا يعلمون جميع العلوم في الأزهر، الفقه والحديث والسيرة والتفسير والنحو والصرف وهكذا كل العلوم. إذن المسجد هذا ليس فقط للصلاة وإنما للعلم والعمل. Kemudian apa tugas kita setelah membangun masjid? Tugas kita setelah membangun masjid, selain kita memakmurkannya, membersihkannya, menjaga bahwa masjid itu adalah rumah Allah, ada kewajiban yang paling penting, yaitu adalah mendidik dan memberikan tarbiyah, memberikan pengajaran kepada para tokoh atau kepada para calon ulama, seperti di masjid-masjid yang di Mesir, utamanya di Al-Azhar. Di Al-Azhar, satu tiang di masjid itu pasti ada pengajian, pasti ada talaqi. Jadi selain kita membangun masjid, selain membersihkannya, sholat jamaah dan lain sebagainya, ada satu lagi paling penting, yaitu kita memberikan pengajaran kepada masyarakat luas. Yani fi su'al muhim جدا من أحد أعضاء المساجد لهذه المدينة، كيف نتربى ونشجع ونتحرك ونحرك المجتمع وكل المجتمع في هذه المدينة لتعليم المجتمع في كل علوم، خصوصا في
تلاوة القرآن في وقت بعد المغرب، يعني كيف نسجل، كيف نتحرك لكل الإسلام. هذه مشكلة هنا أنا رأيتها في إندونيسيا، أن معظم المساجد يصلي فيها الأهالي، بمعنى لا يوجد إمام رسمي من مثلا وزارة الشؤون ومن الحكومة. كل المساجد أو معظم المساجد يعني يسيطر عليها الأهالي، كبير السن هو الذي يصلي بالناس. والمشكلة القراءة كلها خطأ، القراءة كلها خطأ. فلذلك أولا نحاول نتواصل مع مبعوث الأزهر، عمل دورات في المساجد، هذا واحد. ثانيا نشجع الشباب الذي يتعلم في الأزهر هو الذي يعلم الناس. نحن مبعوثين نحاول أن نتجول في المدارس والمعاهد والمساجد والجامعات، كذلك خريج الأزهر ما شاء الله هؤلاء الشباب واجبهم أن يعلموا الشباب، يصلوا بالناس ويعطوهم دروس ويعلمون قراءة القرآن في المساجد والمدارس وهكذا. ثالثا يعني لو تستطيعون أنتم أن تستخدموا مشايخ من مصر أو عرب يعلمون الشباب لا بأس، ليس مشكلة. Saya menjawab, jadi persoalannya adalah di masjid itu biasanya imamnya tidak resmi. Tidak resmi, tidak seperti di Azhar. Kalau di Mesir, di Azhar itu ditunjuk dari Kementerian Agama atau dari Al-Azharnya itu sendiri. Digaji juga sama pemerintah, pokoknya dimakmurkan imam-imam masjid juga sama pemerintah. Tapi solusinya untuk menggerakkan masyarakat mengaji itu, kata Maulana Syekh tadi ada 3. Yang pertama, berkomunikasi dengan para utusan Al-Azhar yang ada di Indonesia. Seperti Syekh Ahmad Umar Taj ini merupakan utusan atau delegasi yang dikirim oleh Al-Azhar, dikirim oleh pemerintah Mesir untuk menyebarkan dakwah di Indonesia. Silakan kalau mau berkomunikasi dengan beliau untuk mengadakan pengajian-pengajian, untuk mengajarkan Al-Quran, dipersilakan. Kemudian yang kedua, juga selain dari delegasi Al-Azhar, banyak di antara masyarakat kita juga yang lulusan dari Al-Azhar. Seperti yang barusan mempelai tadi, suami dan istrinya dari Al-Azhar. Itu diajak untuk memakmurkan masjid, diajak untuk mendidik para masyarakat yang ada di masjid. أنا قمت ب3 حلول لهذه المشكلة. الحل الأول أتجول في المساجد، وخاصة المسجد الذي بجوار بيتي أنا الإمام فيه، طالما أنا موجود خلاص لا يصلي أحد. أعطي هذا الحل. Ada 3 solusi dari Syekh. Yang pertama, beliau berkeliling, traveling ke masjid-masjid. Tapi khususnya di masjid yang samping rumah beliau akan selalu menjadi imam. Selama beliau ada, nggak bakal beliau pasti akan menjadi imam, tidak orang lain. الثاني أتجول في المعاهد والمدارس في إندونيسيا، في جاكرتا، في جاوا الغربية، باندوك، تاسيك، جاروت، كولنجان، سوبان، بوغور، بكاسي، سوبابرا، بلمبانج، جامبي، ما شاء الله، شربون. بلمبانج، أي بلمبانج. بلمبانج. أنا ذهبت إلى كل هذا أيضا، وحتى ذهبت إلى سورابايا جاوا الشرقية. في الشهرين الماضيين أنا ذهبت إلى حوالي 40 معهد في جاوا الغربية. Dan selain traveling ke masjid-masjid, Syekh Ahmad Umar Taj juga traveling ke pondok-pondok pesantren di Jawa. Beliau tadi menyebutkan lah kota-kotanya. Itu sekitar lebih sudah 40 pondok pesantren. الحل الثالث
كما قلت لكم منذ قليل أنا أجهز رسالة ماجستير في جامعة شريف هداية الله، جعلتها في هذا الموضوع، وهي بعنوان إجازة الفتيان بسند القرآن بين مصر وإندونيسيا ودور مبعوث الأزهر. مرة أخرى، إجازة الفتيان يعني الشباب بسند القرآن بين مصر وإندونيسيا ودور مبعوث الأزهر. Kemudian beliau juga saat ini beraktivitas melanjutkan magister atau S2 di Universitas UIN, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Tangerang Selatan. Dan beliau saat ini sedang menulis tesis yang judulnya Ijazah para pemuda dalam membaca Al-Quran, perbandingan antara di Mesir dan di Indonesia. Sebagai posisi beliau delegasi dari Mesir untuk Indonesia. Itu judul risalah atau tesis yang saat ini beliau tulis. في هذه الرسالة أنا قدمت بعض هذه المشكلات وقدمت لها الحلول والنصائح للحكومة الإندونيسية والقائمين على التعليم وكذلك للطلاب حتى يستطيعوا أن يتعلموا القرآن بقراءة. Kemudian di tesis yang beliau tulis, beliau juga menulis problematika yang ada di Indonesia. Selain menulis problematikanya, kemudian beliau juga memberi saran untuk para pemerintah, untuk para guru dan semua yang berkaitan dengan pengajaran. وكذلك أنا أتواصل مع الناس جميعا من خلال يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، أحمد عمر تاج. أنا أتواصل معهم وأستمع لهم وأسمع لقراءاتهم وأسمع لأسئلتهم ومشكلاتهم، والحمد لله الكثير يتواصل معي من خلال هذه الصفحات. Kemudian beliau juga saat ini mempunyai channel YouTube. Mempunyai channel YouTube, Facebook, Instagram, namanya Ahmad Umar Taj. Tinggal ditambah TAJ. Taj ditulis dengan bahasa Indonesia dan ditulis juga dengan bahasa Arab. Kadang ada yang bertanya kepada beliau, beliau juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para masyarakat Indonesia atau netizen. Ya. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا، ووفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، واجعل هذا المسجد صالحا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين، ووفق القائمين عليه لما فيه خير البلاد والعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. Ya, hadirin sekalian, kita saksikan bersama peletakan batu yang kedua oleh Fadilatul Syekh Ahmad Umar Taj. Pada tafadhal maskur. Silakan media diabadikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, silakan diabadikan.
sekalian, kita saksikan bersama peletakan batu pertama Universitas Al-Azhar Kairo yang sedang bertugas di Indonesia. Beliau adalah dosen Universitas Al-Azhar Kairo yang sedang bertugas di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berlanjut ke sambutan yang berikutnya, juga sekaligus peletakan batu pertama yang berikutnya oleh Wali Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Bapak Camat Ciputa Timur. Kepada Bapak Dr. Andus Hamdani HSMA kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan. Hadis terakhir ayat. Yang saya hormati Fadilatul Syekh Ahmad Umar Taz, ahlan wa sahlan di hadzal maqam di Ciputa Timur, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Syukran katsiran. Bapak Ustaz dan Kombes Haji Heli Slamet selaku Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Ibu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Ibu Mulyana, teman-teman dari kelurahan, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Subhanallah, alhamdulillah, siang ini kita menyaksikan satu momentum yang sangat luar biasa untuk mewujudkan ummah ke depan. Insyaallah apa yang kita perjuangkan Allah berikan kebutuhan untuk kita sekalian. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Mohon izin Pak Wali Kota memerintahkan saya Pak Ustaz hadir menyaksikan peletakan batu pertama. Beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf amanat beliau kepada Pak Kiai dan para pengurus yang lain atas ketidakhadirannya. Tapi insya Allah pemerintah Kota Tangerang Selatan akan mensupport apa yang Bapak sedang perjuangkan, apa yang Bapak sedang lakukan dalam rangka membangun agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya untuk acara yang dilaksanakan hari ini, kami atas nama pemerintah mengapresiasi Pak Kiai sudah terwujud masjid yang demikian megah, dan saat ini hari ini seluruh pengurus berniat untuk membangun asrama putra dan juga fasilitas yang lain yang akan diperjuangkan oleh manajemen dan saya ingat baik program di sini ada itu yang Pak Palestina itu dekat samping rumah saya di Cabe 4 baik Quran di Pondok Cabe di Etret itu. Saya pikir ini baik Al-Quran yang di sana juga, tapi insya Allah perjuangan sama, dan insya Allah apa yang kita sedang lakukan Allah berikan semua kemudahan. Jadi kami pemerintah daerah, termasuk saya di wilayah Ciputa Timur, bersyukur subhanallah luar biasa Pak Kiai, ada lembaga yang sedang diperjuangkan oleh Pak Kiai dan seluruh manajemen. Kami merasa mendapatkan edukasi baru di wilayah, mendapatkan supporting pembinaan keagamaan dan keumatan. Jadi kami dari wilayah Ciputa Timur berterima kasih dan mendoakan apa yang sedang Pak Kiai perjuangkan dan seluruh manajemen dari Bait Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan memberikan kemudahan dan kelancaran buat para pengurus dan seluruh yang berjuang. Saya rasa itu saja Pak Kiai menyampaikan sambutan hari ini. Syekh Syukran Kabir sudah sampai di wilayah kami, Kecamatan Ciputa Timur. Mudah-mudahan
dengan kehadiran Syekh. Beliau senantiasa bisa tadi mewujudkan nanti kami punya 100 masjid. Oke. Saya di sana di Ciputat Timur ada sekitaran 100 masjid. Ya. Yang 100 masjid kalau Pak Syekh sudah punya program itu nanti DMI akan bersinergi. Saya siap mendampingi. Ya, saya siap mendampingi apa yang sedang beliau lakukan sehingga apa yang selama ini menjadi PR kami, ya, kemudian menjadi perjuangan kami untuk memakmurkan masjid, insya Allah dengan kehadiran Syekh, ya, insya Allah semakin berkah. Itu saja, mohon maaf dan saya terima kasih Bu Dewan sudah sama-sama kami sama saya kemarin ketemu dengan Bu Dewan waktu meeting ya, kemudian bertemu langsung dengan beliau baru saat ini. Mudah-mudahan yang hadir hari ini khususnya untuk para pengurus Al-Quran Allah berikan keberkahan, kelancaran, kemudahan dan Allah akan wujudkan ya asrama ini dengan sesegera mungkin Allah berikan. Itu saja saya di Hidayah Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik hadirin sekalian, kita saksikan bersama peletakan batu pertama yang akan dilaksanakan oleh Bapak Camat Bapak Dr. Susmandani SMA mewakili Wali Kota Tangerang Selatan. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih banyak pada Bapak Dr. Andos Hamdani HSMA Camat Ciputat Timur telah memberikan sambutan dan juga peletakan batu pertama. Terlupa selamat datang pada para tamu yang tadi datang belakangan. Ada hadir bersama kita Ibu Mulyana Anwar, anggota DPRD Tangsel beserta suami ya. Kemudian juga ada Ketua DMI Tangerang Selatan Bapak Dr. Haji Eli Slamet MSI dan juga struktur-struktur pemerintahan yang lain yang mendampingi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya sambutan sekaligus peletakan batu pertama akan kita saksikan bersama atau akan kita dengarkan bersama, yakni dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Tangerang Selatan kepada Bapak Dr. H. Eli Slamet MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ini, belum kompak. Siapa suka buah pepaya? Buanglah dulu semua bijinya. Siapa yang menjawab salam saya, semoga melimpah rezeki. Saya salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang jawab salamnya semangat, saya kebawa semangat juga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Kiai Haji Hamdani MA, alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati Al-Mukarram Syekh Ahmad Umar, Masya Allah,
jauh-jauh dari Mesir datang ke Lagos. Terima kasih Syekh. Syukran Syekh. Alhamdulillah. Yang saya hormati saya Bulbait, ya, Kiai Haji Nurul Habibur Rahmanuddin, alhamdulillah, ya, semoga diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan dalam memimpin pondok pesantren ini, ya. Yang saya hormati juga Ibu Dewan, terima kasih Bu Mulyana Anwar beserta suami, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Mohon izin saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah saya, rasa cinta saya kepada bapak dan ibu semua. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama sebenarnya kalau sudah Pak Wali Kota Sambutan itu selesai ya. Jadi saya tadi duduk aja. Nah makanya terima kasih, tapi nggak apa-apa lah. Kalau Pak Wali udah sambutan, saya nggak sambutan Pak. Tapi karena diminta ya alhamdulillah saya menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, ceramahnya Syekh Ahmad Umar ini sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi mau tidak mau memang kita ini harus merapat ke masjid, ya. Karena kenapa? Karena memang itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga seluruh aktivitas, kalau kita sering ke masjid, insya Allah dampak aktivitas kita di luar itu juga berdampak positif, ya. Saat ini, nah saya mengucapkan dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bait Qur'ani, ya, rumah tahfiz pesantren ini, karena ini adalah dalam rangka membantu, ya, pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan buta huruf Al-Quran, ya. Indonesia berdasarkan Biro Pusat Statistik Susenas tahun 2018, yang tidak bisa membaca Al-Quran di Indonesia itu adalah 53%. Tapi alhamdulillah di Tangerang Selatan tidak sebesar itu. Tangerang Selatan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI dan juga LPTQ Banten pada tahun 2019, di Banten ini yang tidak bisa membaca Al-Quran itu ada 12%. Nah ini Bapak sekalian. Nah kita ini harus diselamatkan, bukan datanya yang 12%, tapi yang 12% ini kita harus selamatkan, harus dia bisa membaca Al-Quran. Nah kehadiran Bait Qur'ani ini sangat membantu dalam pengentasan buta huruf Al-Quran. Alhamdulillah berkat rumah-rumah tahfiz, berkat pondok pesantren, berkat bapak-bapak dan ibu-ibu guru ngaji di sekota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan saat ini sudah menjadi juara umum Provinsi Banten MTQ. Jadi MTQ Provinsi Banten, sebanten Tangerang Selatan ini sudah 8 kali dan 7 kali berturut-turut. Tepuk tangan dong buat guru ngaji, ya. Nah maka Bapak bisa ini harus dipertahankan. Bayangin aja, 7 kali berturut-turut, sampai kemarin kita masih menerima hadiah, padahal kita Tangerang Selatan sudah tidak all-out, tetapi masih juara. Karena kenapa? Karena di sini ada Bait Qur'ani, ada pondok pesantren, ada masjid-masjid yang digunakan untuk mengaji. Nah maka Bapak sekalian, pertanyaan saya kepada saya adalah, di kita, ya, bapak-bapak yang kebetulan pengurus masjid, kalau maghrib mengajinya belum jalan, ya, maghrib mengajinya belum jalan, ini harus Bapak Ibu sekalian, maghrib mengaji itu full. 1 minggu itu harus ada maghrib mengaji. Karena kenapa? Karena tidak semua jamaah kita itu bisa membaca Al-Quran. Betul apa betul? Betul ya? Maka Bapak Ibu sekarang mereka sudah tua belum bisa membaca Al-Quran. Lalu belajarnya di mana? Kalau tidak di masjid, ya kan? Nah maka Bapak sekalian silakan. Pada maghrib hanya 45 menit sampai ke Isya, sambil nunggu Isya dibuka itu Al-Quran. Gurunya dari mana? Gurunya jangan jauh-jauh, dari lingkungannya. Insya Allah kita semua di lingkungan kita ada orang-orang yang fasih membaca Al-Quran. Maka kita optimalkan, jangan memanggil guru yang jauh-jauh, dari sekitar kita saja itu ada, ya. Nah maka itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap masjid-masjid di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana dikatakan tadi oleh Syekh Ahmad Umar,
adakan kajian hadiah, ya. Nah untuk itu Bapak sekalian, nanti hari ini Bapak sekalian, kalau maghrib mengajinya di masjid kita belum 1 minggu full, Bapak tunggu itu ketua DKM, ya. Salam dari saya, ketua DKM Tangsel, agar diadakan program mengaji maghrib mengaji full satu minggu. Setuju? Setuju tidak nih? Setuju. Tangerang Selatan Bapak Ibu sekalian, ada sudah yang maghrib mengajinya full 1 minggu, subuh mengajinya full 1 minggu, asar mengajinya full 1 minggu. Jadi ada masjid di Tangerang Selatan juga Pak, yang pengajiannya seminggu itu 23 sesi pertemuan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau di Bait Al-Qur'ani ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena kenapa? Karena dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam itu memang kegiatannya adalah mengaji dan mengaji, ya. Jadi itu aja Bapak Ibu sekalian, bisa berharap kepada Bapak dan Ibu semua, kalau di rumahnya, kalau di kampungnya, kalau masjidnya belum mengadakan maghrib mengaji 1 minggu, datangi, ya. Ketua DKM-nya silaturahmi untuk diajak mengadakan pengajian maghrib mengajinya full 1 minggu. Setuju ya? Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pembangunan asrama putra dan ruang belajar sudah fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Bait Qur'ani mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera jadi, ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi ini jadi, dan kita mudah-mudahan para gurunya, para pimpinan pondok pesantren ini diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak ikut peletakan batu pertama secara simbolik. Hadirin sekalian, kita saksikan bersama peletakan batu pertama pembangunan asrama putra dan ruang belajar pondok pesantren Tahfizul Quran Bait Qur'ani oleh Ketua DMI. Pembangunan asrama putra dan ruang kelas Bait Qur'ani segera selesai. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Dr. Haji Eri Slamet MSI selaku Ketua DMI Tangerang Selatan. Berikutnya kami juga ingin memberikan kesempatan dan kehormatan kepada Ibu Mulyana Anwar, anggota DPRD Tangsel, untuk turut melakukan peletakan batu pertama. Kepada Ibu Mulyana Anwar kami persilakan. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan bersama peletakan batu pertama pembangunan asrama putra dan ruang belajar pondok pesantren Tahfizul Quran Bait Qur'ani oleh Ibu Mulyana Anwar selaku anggota DPRD Tangerang Selatan. Ya. Ya, silakan tim media untuk mengabadikan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup. Alhamdulillah, kami persilakan Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Berikutnya kami berikan juga kesempatan secara simbolik untuk meletakkan batu pertama
perwakilan dari orang tua atau wali santri Pondok Pesantren Tahfiz Bait Qur'ani kepada Bapak Dr. Hendra Khalid, kami persilahkan. Jadi ini perwakilan dari orang tua atau wali santri Pondok Pesantren Bait Qur'ani. Bapak, kami persilahkan. Nah, silakan Bapak. Baik, hadirin sekalian, kita saksikan ini perwakilan dari wali santri Bapak Dr. Hendra Khalid, didampingi langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Bait Qur'ani. Alhamdulillah, silakan diabadikan Bapak Ibu sekalian. Batu pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, silakan Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk peletakan batu pertama pembangunan asrama putra dan ruang belajar Pondok Pesantren Tahfizul Quran Bait ini sudah selesai. Beranjak ke acara berikutnya, ya, resmian Masjid Habib El Hakim yang yang akan dilakukan oleh Wali Kota Tangerang Selatan, diwakili oleh Bapak Camat Cibulan Timur, Bapak Dr. Andos Hamdani HSMA, dan diiringi juga oleh Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Sallallahu alaihi wasallam